Selamat pagi penonton setia, kembali lagi dalam podcast Sehat dan Cerdas. Topik kita hari ini sangat penting dan relevan dengan kondisi remaja pada saat ini. Bersama saya Nadia Alia Divani sebagai host di podcast kali ini, dan juga Nurse Iva Anissa Nazila, seorang perawat dengan pengalaman 10 tahun di bidangnya. Terima kasih Mbak Nadia, senang bisa hadir di sini untuk memberikan informasi penting ini. Baik Nurse, untuk mengawali diskusi kita, bisa dijelaskan mengapa topik seks pranikah pada remaja ini begitu penting untuk dibahas? Tentu, masalah semakin meningkat pada remaja ini. Menurut WHO, rentang remaja usia 10-18 tahun, dan menurut BKKB, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Nah, pada usia ini banyak remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan banyak ingin mencoba hal baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Nah, seperti seks bebas atau free sex ini menjadi masalah utama bagi para remaja di Indonesia. Masalah ini merupakan satu masalah yang serius, yang mana jumlah remaja terbilang besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ada sekitar 22.176 jiwa berusia 15-19 tahun pada bulan Februari tahun 2022. Seks bebas adalah salah satu bagian dari perilaku pergaulan bebas. Perilaku ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia karena sangat bertentangan dengan norma dan nilai yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Jika perilaku ini sudah melewati batas, mereka yang berbuat akan mendapat hukuman sosial, sanksi, atau pidana dari masyarakat atau penegak hukum. Oke Nurse, untuk topik selanjutnya itu saya agak sedikit penasaran terkait faktor atau penyebab dari seks bebas di remaja ini. Karena kan untuk saat ini kan masih belum diketahui secara spesifik baik dari faktor internal maupun eksternal dari seks bebas ini. Bisa dijelaskan sedikit terkait faktor atau penyebab dari seks bebas ini ya, Nurse? Baik, terima kasih. Nah, untuk penyebab seks bebas ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan keluarga yang rendah. Karena awal mula seorang anak mendapatkan pendidikan adalah dari dalam keluarga. Jika di dalam keluarga itu minim akan pendidikan, lebih tepatnya pendidikan tentang pergaulan atau penyimpangan, maka anak akan tumbuh dengan minimnya pengetahuan. Nah, selanjutnya broken home. Dikategorikan dengan broken home karena kurangnya perhatian dari keluarga, keadaan rumah yang tidak nyaman, sehingga remaja akan mencari itu semua di luar rumah, di mana perhatian yang mereka cari tanpa tersadar terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Perekonomian keluarga yang kurang berkecukupan berisiko membuat remaja memutuskan untuk berhenti sekolah. Akibatnya, ia akan kekurangan ilmu dan pengetahuan. Dengan minimnya ilmu dan pengetahuan yang tidak mereka dapatkan jika mereka bersekolah, membuat remaja tanpa sadar terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Ada sebuah perumpamaan, jika kamu bergaul dengan tukang minyak tanah, maka membuat kamu menjadi bau minyak tanah. Namun, jika kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan membuat kamu menjadi bau minyak wangi. Jadi, di mana remaja itu tumbuh dan berkembang, itu sangat berpengaruh perilaku dan karakteristik mereka. Nah, selanjutnya yaitu penyalahgunaan internet. Nah, semakin mudahnya mengakses internet, banyak remaja yang sudah memiliki ponsel pintar dengan mudah mengakses internet sesuai hati mereka. Namun, pengawasan orang tua sangat diperlukan ketika anak mereka sedang asik berselancar di dunia internet. Nah, yang terakhir yaitu perubahan hormon pada remaja. Memasuki usia remaja, hormon pada seseorang akan meningkat, yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan sebuah penyaluran akan hal itu. Baik Nurse, tadi kan sudah dijelaskan secara singkat dan detail terkait penyebab atau faktor dari seks remaja bebas di kalangan remaja. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan sedikit terkait dampaknya itu seperti apa ya Nurse dalam dunia kesehatan? Baik, terima kasih. Untuk dampaknya terdiri dari bahaya seks remaja untuk kesehatan seperti penyakit infeksi menular seksual atau EMS yang dimana mencakup yang klamidia,
gonoria, sifilis, kencing bernanah, kulit kelamin, hepatitis, dan yang terakhir HIV/AIDS. Nah, yang pertama akan yang jelaskan saya itu bakteri chlamydia. Nah, bakteri ini dapat menular ketika seorang melakukan seks anal, oral, vaginal, dan saling bersentuhannya alat kelamin. Cairan seksual yang keluar dari alat kelamin, pengidapnya bisa menggunakan bakteri ini, walaupun tanpa orgasme, ejakulasi, atau penetrasi. Resiko terjangkit chlamydia bisa meningkat ketika berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Nah, selanjutnya yaitu sifilis. Nah, penyakit ini menyebar melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Selain itu, sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh pengidapnya, yaitu darah selain dari hubungan intim. Selanjutnya yaitu kencing bernanah. Bakteri ini sangat berbahaya karena dapat menyerang dubur, serviks, uretra, mata, dan tenggorokan. Nah, kencing bernanah ini menular pada pasangan yang melakukan hubungan seks secara vaginal, oral, ataupun anal. Selanjutnya yaitu ada kutil kelamin. Kutil kelamin terjadi ketika area kemaluan dan rektum seorang ditumbuhi oleh kutil. Beberapa faktor bisa menjadi penyebab dari kondisi ini. Umumnya disebabkan karena HPV, kuman papillomavirus tertentu. Selanjutnya yaitu ada hepatitis B. Infeksi virus ini disebabkan oleh HBV. Virus ini ditularkan ke orang melalui darah, air mata, atau cairan tubuh lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi terakhir. Di Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril seperti penggunaan jarum suntik narkoba secara bergilir. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada siapapun, bahkan sejak beberapa minggu tertular, maka semua orang berisiko terinfeksi HIV. Baik nurse, tadi kan sudah dijelaskan secara detail ya terkait pengertian, penyebab, dan juga dampaknya. Dapat saya simpulkan dari penjelasan nurse Nazila ini bahwa seks bebas pada remaja ini sangatlah merugikan ya nurse, karena dari perilaku tersebut mereka tidak hanya mendapatkan sebuah dosa, melainkan juga dampak negatif yang harus mereka tanggung, seperti terinfeksinya menular seksual atau IMS ya nurse. Oleh karena itu pengawasan dari orang tua ini sangat diperlukan untuk menghindari perilaku ini, karena seks bebas ini sama sekali tidak menguntungkan ya nurse ya bagi siapapun, baik remaja perempuan maupun remaja laki-laki, karena bagi usia remaja tersebut itu masih emosionalnya itu masih tidak di atas rata-rata, masih labil. Jadi mereka untuk memutuskan melakukan perilaku yang menurut mereka itu membuat kepuasan sesaat, secara tidak langsung itu mereka tuh mencemari dirinya sendiri dan juga generasi muda bangsa dengan perilaku yang menyimpang tersebut ya nurse. Baik, hanya ini saja yang dapat kami simpulkan dan kami jelaskan pada podcast kali ini bersama saya Nadia Alia Divani dan juga Saya Miss Nazila. mengucapkan terima kasih dan selamat jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih.